Terakhir, Fernando Sinaga. Pada yang terhormat Prof. Jimli, terima kasih untuk pencerahannya, Prof. Saya sebelumnya Fernando Sinaga dari Universitas AKBP Mention Medan. Saya mau menanyakan tentang sejarah kepanitiaan Undang-Undang Dasar, Prof. Karena kan pada tanggal 7 September 1945 ya, Jepang kan mengumumkan janji untuk memberi kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Lalu tanggal 1 Maret 1945 pemerintah Jepang memberikan janji itu diikuti dengan pembentukan panitia yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan, tepatnya juga membuat rancangan undang-undang dasar. Nah, akan tetapi kan ketika itu Jepang juga menyerah kepada sekutu, Prof ya, pada tanggal 5 Agustus 1945. Usaha kemerdekaan Indonesia pun menjadi tanggung jawab pemimpin Indonesia saat itu. Nah, pertanyaan saya begini, Prof. Menurut perspektifnya Prof Jimli, dengan literatur yang ada, apakah jika Jepang tidak menyerah dengan sekutu, maka seperti apa rancangan undang-undang dasar kita saat itu, Prof? Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Bang Sinaga, Bang Fernando. Ini harus dipelajari dengan baik sejarah. Jadi memahami teks konstitusi, penting bagi kita memahami historical background. Jadi ada historical context dari setiap perumusan teks. Jadi kalau kita hanya grammatical reading, bahaya. Jadi bahayanya adalah kita hanya membaca teks secara tata bahasa. Padahal tata bahasa itu harus diletakkan dalam konteks philosophical reading, moral reading, historical, political, and economic reading juga. Misal, itu Dokuritsu Jumbi Sosakai itu kan dibentuk ketua resminya itu kan orang Belanda. Maka rapat-rapatnya itu kan Rumah Maeda. Gitu loh. Maka tidak ada pembahasan dalam BPUPK itu yang mengecam Jerman, mengecam Jepang, tidak ada. Tapi mengecam sekutu banyak. Nah, gitu loh. Karena kita itu kan lagi mau anti Belanda, mau merdeka dari Belanda. Nah, gitu. Jadi nggak anti Jepang, tidak anti Jerman yang sedang dalam proses Perang Dunia Kedua itu. Jadi kutipan-kutipan Hegelian itu banyak di dalam naskah BPUPK itu. Nah, jadi cara membacanya, konteks historisnya begitu. Jadi baca baik-baik bagaimana rapat-rapat di Rumah Maeda, bahkan ketua sekretari itu kan masih menggunakan bahasa dan ketua resminya itu ya masih orang Belanda, orang Jepang. Cuma pimpinan harian yaitu Rajiman Wiryo Diningrat. Maka itu yang menjelaskan nggak ada kritik-kritik pada orang Jepang karena itu jasa baik orang Jepang juga yang sudah menjanjikan untuk merdeka, ya kan? Hanya ketika mereka sudah dibom Hiroshima dan Nagasaki, ini mempercepat ya kemerdekaan atas inisiatif dari rakyat Indonesia sendiri. Sehingga Bung Karno sebagai senior dengan yang senior-senior tadinya belum mau tanggal 17 itu. Maka Bung Karno diculik oleh Saitu Melik dan kawan-kawan sampai ke Banten saja di Serang. Apa itu diculiknya? Karena dipaksa segera memproklamasikan kemerdekaan. Itu anak-anak muda. Nah, jadi suasananya kayak begitu sehingga pilihan tanggal 17 itu tidak didiktikan oleh bangsa lain, betul-betul kita sendiri. Nah, gitu loh. Jadi ini ada bagusnya juga ada yang menculik kelompok muda yang lebih keras gitu loh. Sehingga kita tidak bisa dituduh bahwa ini kita merdeka itu karena diberi oleh Jepang. Nah, kurang ajar tuh Jepang kalau memang begitu kan. Nah, gitu. Jadi tapi ada sarjana-sarjana Jepang yang justru ya dia melihatnya dari perspektif dia seolah-olah atas jasa baik Jepang lah Indonesia merdeka, padahal enggak begitu. Tidak begitu. Nyatanya memang tidak begitu fakta-faktanya. Jadi, saudara-saudara sekalian, baik itu pertanyaan dari saudara Fernando tadi, mudah-mudahan para sarjana hukum pun ikut ya memahami konteks historis itu, supaya memahami teks-teks konstitusi itu dengan tepat dalam konteks zamannya. Misalnya, mengapa ada pikiran mengenai persatuan antara rakyat dengan pemimpin. Nah, itu namanya ya teori Hegelian integralistik. Itu dipengaruhi oleh pikiran Hegelian.
Karena di Jerman waktu itu, Hitler waktu itu, begitu cara berpikirnya. Maka kita adopsi bersatunya pemimpin dan rakyat. Kebetulan di tradisi Jawa ada pula istilah-istilah seperti itu. Maka diberi pembenaran. Padahal itu filosofi dari Hegelian. Nah, itu yang sudah ditulis oleh misalnya oleh siapa mantan Mensesnek kita, ya Allah, Dr. Simanjuntak. Nah, jadi dia menulis buku tentang integralistik itu. Nah, itu bisa dibaca. Nah, dalam konteks zaman sekarang, itu nggak relevan lagi memahami Undang-Undang Dasar dalam konteks Hegelian approach, ya, perspektif. Sama dengan sejarah Jepang tadi. Saya kira begitu saja, saudara-saudara. Insya Allah kita ketemu lagi ya minggu depan ya. Mudah-mudahan COVID-19 dengan kita hadapi, kita lawan dengan teknologi zooming ini. Ya, kita bisa diskusi dengan mudah dari rumah masing-masing, gratis pula, dan saya sangat menikmati juga ini, ya kan? Mudah-mudahan berguna untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua, karena tentu bagi kita sebagai warga negara Indonesia harus mengenal konstitusi. Al-Ghazali mengatakan kalau kita tidak mengenal diri kita, maka kita tidak akan masuk surga.